Cina bisa bikin matahari buatan, bikin robot yang bisa ikut maraton sampai ngalahin manusia, dan mereka sampai bisa mendaratkan sebuah rover atau penjelajah di Mars. What? Hai guys, it's Nasjaj and welcome back to Naskah Kaget. Kita tahulah semuanya bagaimana hebatnya negara Cina. Selain menjadi ekonomi yang sangat kuat bahkan kedua di dunia ini, Cina juga punya invention atau inovasi-inovasi yang menakjubkan sampai hari ini. Dan ya, semuanya made in China. Tapi kalau mereka bikin inovasi-inovasi seperti barang-barang yang sudah ada, itu tuh udah biasa banget. Sekarang mereka bikin inovasi-inovasi yang gak kepikiran, bahkan yang mungkin harusnya dibuat di masa depan. Baru-baru ini kita mendengar kabar bahwa Cina buat matahari. What? Yes, mereka bikin matahari buatan. Nama proyeknya adalah Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAST. EAST. Dan tujuannya cukup simpel, mereka pengen bikin energi bersih yang gak ada habisnya agar dunia tidak terus-terusan bergantung pada bahan bakar fosil. Cara kerja matahari buatan ini cukup unik juga. Mereka pakai teknologi fusi nuklir yang basically ngereplika cara bekerja matahari pada umumnya. Plasma hidrogen dipanaskan sampai suhu super ekstrim, terus ditahan pakai medan magnet super kuat dalam mesin yang berbentuk donat raksasa atau yang dinamakan tokamak. Hasilnya apa? Hasilnya adalah energi yang super duper besar tanpa polusi atau limbah nuklir yang berbahaya. Yang bikin tambah mind blowing, Cina itu udah berhasil memecahkan rekor dunia. Pada Desember 2021 lalu, EAST ini bisa bertahan di suhu 70 juta derajat Celcius selama 17 menit. Dan ini 5 kali lebih panas dari inti matahari. Bahkan sebelumnya mereka sempat menyentuh 120 juta derajat Celcius selama 101 detik. Dan bahkan 158 juta derajat Celcius di tahun 2022. Tapi pertanyaannya, apakah ini bisa menggantikan matahari aslinya? Jawabannya masih enggak. Karena matahari buatan ini sebenarnya lebih ke pembangkit listrik, bukan pengganti matahari yang ada di langit. Matahari yang asli pasti lebih penting karena memberikan cahaya, panas, dan mendukung ekosistem. Tokamak ini dibuat khusus untuk menciptakan energi yang bersih yang nantinya bisa dipakai untuk listrik masa depan. Inovasi selanjutnya yang gak kalah menariknya adalah bahwa Cina membuat robot untuk lari di maraton untuk mengalahkan manusia. Kalau matahari tadi udah jelas ada fungsinya, tapi kalau ini buat apa ya? Jadi gebrakan teknologi yang kali ini dibuat Cina itu adalah robot bipedal yang siap lari maraton bareng manusia. Robot-robot seperti ini sebenarnya sudah pernah dikembangkan oleh beberapa perusahaan seperti Tesla, Boston Dynamics, dan Quanta dengan desain yang dibuat semirip mungkin sama manusia. Dan robot-robot ini tidak dibolehkan untuk menggunakan roda atau alat bantu lainnya. Jadi harus benar-benar pakai dua kaki seperti manusia. Mereka punya tinggi sekitar 1,5 sampai 2 meter dan dibekali teknologi super canggih agar bisa seimbang, nggak gampang jatuh, dan bisa menyesuaikan langkahnya dengan kondisi lintasan yang berbeda-beda. Pastinya robot-robot ini juga memiliki sensor gerak dan AI buat bikin mereka lebih responsif, dan ada motor listrik di dalamnya biar efisien dan tidak kehabisan daya. Robot yang dibuat Cina ini namanya Tiangong, dan tahun lalu dia sempat ikut Yizhuang Half Marathon, tepatnya di Beijing, tapi dia cuma lari sekitar 100 meter untuk sesi foto. Nah, di ajang selanjutnya Tiangong akan benar-benar ikutan maraton dan bersaing lebih serius lagi. Di April 2025 nanti, Beijing bakal bikin maraton yang menyatukan antara manusia dan juga robot-robot ini. Acaranya akan diikuti 12.000 peserta dan juga puluhan robot bipedal. Semua peserta termasuk manusia dan juga robot akan mengikuti jalur yang sama, dan semuanya akan merebutkan uang. Walaupun secara teori mungkin kedengarannya tidak adil karena robot tidak punya rasa capek, ya nggak sih? Tapi challenge-nya itu tetap sama karena ada faktor daya tahan baterai, keseimbangan, dan kemampuan adaptasi terhadap medan-medan yang mungkin berbeda-beda. Di sisi lain, pastinya manusia punya refleks yang sangat cepat, stamina yang bisa dilatih, dan lebih fleksibel pastinya untuk melalui berbagai lintasan. Yang selanjutnya nggak kalah bikin wow karena ini juga robot, tapi ini adalah robot penjelajah yang diturunkan di Mars. Dalam bahasa Inggris ini namanya rover. Rover atau penjelajah buatan Cina ini dinamakan Zhurong. Jadi ceritanya Cina itu mengirimkan Tianwen-1 atau pesawat ruang angkasa untuk mendaratkan Zhurong
ke Mars. Mereka pakai roket Long March 5. Mereka pakai roket Long March 5 yang lepas landas di Wenchang di Hainan, Cina pada Juli 2020 lalu. Setelah perjalanan 7 bulan lamanya, Tianwen 1 sampai di orbit Mars pada Februari 2021. Dan beberapa bulan setelah itu, mereka berhasil ngedrop Zhurong ke permukaan Mars, tepatnya pada Mei 2021. Dan Zhurong ini nggak main-main loh, berukuran cukup kecil, seberat 240 kg, dan punya 6 roda plus alat canggih yang bisa ngebantu dia mencari jejak kehidupan purba di Mars. Gak cuma itu, dia juga bakal ngumpulin data tentang tanah, atmosfer, dan geologi di planet tersebut. Dan Tianwen 1, si pesawat tadi, itu nggak cuma ngedrop Zhurong, tapi juga jadi pengorbit yang memberikan sinyal dan ngirim balik data ke bumi selama setahun penuh. Dan yang lebih keren lagi, ini adalah misi pertama di dunia. Cina berhasil menggabungkan pendaratan, eksplorasi, dan pengamatan dari pengorbit dalam satu misi. Yang selanjutnya adalah baterai berbasis air, dan penemuan ini baru aja dilakuin di 2024 lalu. Yes, para ilmuwan di Cina menemukan bahwa baterai berbasis air itu bisa menawarkan keunggulan yang signifikan dibandingkan baterai ion lithium tradisional atau baterai-baterai yang sekarang kita pakai. Jadi, baterai yang mereka bikin ini itu menggunakan air sebagai komponen utama elektrolitnya yang secara alami tidak mudah terbakar. Jadi nanti kalau kita pakai baterai dengan komponen air ini pastinya akan lebih aman karena nggak gampang meledak seperti baterai-baterai yang sekarang terpasang di handphone atau laptop. Dan lebih tahan lama juga karena bisa dipakai ribuan kali tanpa harus diganti-ganti. Dan yang pastinya lebih efisien karena bisa menyimpan lebih banyak energi. Cocok banget untuk mobil listrik atau gadget-gadget di masa depan nanti. Dan yang terakhir adalah sebuah kapal selam asal Cina yang bernama Fendouche yang baru saja mencapai tempat terdalam di bumi. Berada pada kedalaman 35.791 kaki atau 10.909 meter yang pastinya sangat dalam dan sangat gelap. Setelah ekspedisi lebih dari 1 bulan lamanya, kapal selam Fendouche ini berhasil menyelesaikan 13 penyelaman ke Palung Mariana atau wilayah terdalam di bumi. Dan misi di bagian barat Samudra Pasifik ini dimulai pada 10 Oktober 2020. 8 dari 13 penyelaman tersebut itu mencapai kedalaman 32.808 kaki atau 10.000 meter. Dan kapal ini berarti berhasil menyelam kedalaman yang melebihi ketinggian Gunung Everest. Itu tadi beberapa inovasi asal Cina yang bikin kita semua wow, dan aku yakin banget ke depannya pasti banyak inovasi-inovasi baru yang tetap bikin kita akan wow terus dari Cina. Jadi gimana? Kalau menurut kalian apa sih yang bakal Cina bikin selanjutnya? Boleh banget komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, do all of those stuff, and I'll see you guys next time. Bye!